Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safi Ramadhani, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 2, semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang arti, kegunaan, objek, serta metode filsafat ilmu. Baiklah, langsung saja pengertian filsafat. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang diciptakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Filsafat mengambil peran penting karena dalam filsafat kita bisa menjumpai pandangan-pandangan tentang apa saja atau kompleksitas, mendiskusikan dan menguji kesahihan dan akuntabilitas pemikiran serta gagasan-gagasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan intelektual. Selanjutnya, batasan filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi etimologi dan segi terminologi. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani filosofia atau pilien, cinta, dan sophia, kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan, dan seorang filosof dapat mencari kebijaksanaan, pecinta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Pengertian filsafat secara terminologi dalam sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya. Adapun fungsi atau kegunaan filsafat yang pertama yaitu sifat kritis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu filsafat dapat membentuk pemikiran yang kritis pada seseorang. Hal tersebut tentunya sangat berguna untuk diterapkan dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat, sehingga tidak menghadapi masalah apapun diharapkan manusia dapat berpikir dengan rasional dan tidak terjebak dalam sifat fanatisme. Yang kedua yaitu sebagai pemecahan masalah. Ilmu filsafat mengajak manusia untuk berpikir secara bijak dalam mengatasi berbagai persoalan. Dengan menggunakan cara berpikir filsafat, maka diharapkan manusia dapat mengidentifikasi masalah tersebut dan memudahkan dalam mendapatkan jawaban, sehingga masalah dapat dipecahkan tanpa kesulitan. Yang ketiga yaitu membantu kemampuan analisis. Berpikir secara filsafat tentunya sangat dibutuhkan oleh para pelajar maupun peneliti, karena dengan demikian kemampuan dalam menganalisis akan semakin terasa, sehingga analisis dapat dilakukan dengan kritis dan komprehensif dan mengatasi berbagai permasalahan ilmiah dan riset. Pada poin berpikir filsafat dilakukan pada konteks pengetahuan dan menomor satukan kontrol. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa nilai pengetahuan ada karena memiliki fungsi. Lainnya dengan fungsi filsafat yang ada karena nilainya dimilikinya. Yang keempat itu menambah pengalaman. Melalui ide-ide atau dasar hidup, filsafat dapat membentuk pengalaman kehidupan manusia secara kreatif. Semakin banyak rasa ingin tahu manusia dan keinginan untuk mencarinya, maka pengalaman akan terus bertambah. Yang keempat itu objek filsafat. Filsafat ilmu sebagai halnya dengan bidang-bidang ilmu lainnya juga memiliki dua macam objek, yaitu objek material filsafat ilmu. Objek material filsafat ilmu yaitu suatu bahan menjadi tujuan penelitian, pembentukan pengetahuan atau hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu yang mencakupi apa saja, baik hal-hal yang konkret ataupun yang abstrak. Menurut Dardiri, bahwa objek material adalah segala sesuatu yang ada, baik dalam pikiran, ada dalam kenyataan maupun dalam kemungkinan. Segala sesuatu yang terbagi dua, yaitu pertama ada yang bersifat umum, yakni ilmu yang menyelidiki tentang hal yang ada pada umumnya. Yang kedua yaitu bersifat khusyuk, terbagi dua, yaitu ada mutlak dan tidak mutlak, terdiri dari manusia dan alam. Selanjutnya itu objek formal filsafat. Objek formal adalah sudut pandangan dari mana saja sang objek menelaah objek materialnya. Setiap ilmu pasti berbeda dengan objek formalnya. Objek formal filsafat adalah hakikat ilmu pengetahuan, yang artinya filsafat lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan, sepertinya apa hakikat pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmu,
Apa fungsi ilmu itu bagi manusia? Problem inilah yang dibicarakan dan dari landasan pengembangan dan pengetahuan, yakni landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Selanjutnya itu metode filsafat. Adapun metode filsafat yaitu yang pertama, metode kritis, metode yang menganalisa istilah dan pendapat, yang menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan. Yang kedua yaitu intuitif, metode yang menggunakan jalan pembubaran antara kesadaran dan proses perubahan untuk mencapai pemahaman langsung mengenai kenyataan. Skolastik, metode bersifat sintetis deduktif yang tertitik tolak dan definisi-definisi yang jelas untuk dapat menarik kesimpulan-kesimpulan. Matematis, metode yang menganalisa mengenal hal-hal kompleks yang dicapai intuisi dan akan hakikat-hakikat sederhana, dan hakikat-hakikat ini didedukasikan secara matematis segala pengertian lainnya. Empiris, metode yang menggunakan pengalaman nyata untuk kemudian disusun bersama secara geometris. Transendental, ada metode yang bertitik tolak dan tepatnya pengertian tentu dengan jalan analisis yang disertai syarat-syarat tertentu. Dialektis, metode yang mengikuti dinamika pikiran atau alam sendiri menurut triade tesis dan antitesis dicapai hakikat kenyataan. Fenomenologis, metode yang menggunakan jalan beberapa pemotongan sistematis refleksi atas fenomen dalam kesadaran mencapai penglihatan hakikat. Neopositivis, metode yang memahami kenyataan menurut hakikatnya dengan jalan menggunakan aturan-aturan pada ilmu pengetahuan positif. Yang terakhir yaitu analitika bahasa, metode yang menggunakan jalan analisis pemakaian bahasa sehari-hari yang ditentukan sah atau tidaknya ucapan-ucapan filosofi. Itu dari materi yang saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.